kasih Bu Dr. Sita Resmi dan Dr. Hilda, walaupun dalam perjalanan tetap berjuang kemana ini, jalan-jalan terus. Konferensi. Alhamdulillah, wa syukrulillah, wala khawla wala quwata illa billah, salawat dan salam selalu jangan lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan bapak, gitu kan, bapaknya ada berapa? Ibu-ibu dan bapak-bapak kayak gitu yang semoga selalu Agun. dirahmati Allah ya. Hari ini saya akan bicara tentang politik Australia. Ngapain sih bicara itu? Nah, jadi sebetulnya kalau saya mau ini kan sebetulnya lesson learn. Jadi tidak hanya cuma partai Bu Sita, tapi saya coba sedikit bagaimana nanti setelah menang di pemilu, partai politik menang di pemilu, di parlemen, dan kebijakannya. Karena di situ sebuah pembelajaran dari kita itu menarik untuk kita pelajari gitu ya. Jadi lesson learn-nya seperti apa. Nah, Australia itu sebetulnya tetangga kulit putih kita yang paling dekat gitu. Walaupun sebetulnya aslinya itu juga orang aborigin, orang aslinya kan aborigin. Aborigin itu seluruh wilayah Australia, jadi nggak cuma di satu tempat atau apa. Walaupun dulu Australia datang mengatakan ini benua kosong, ya orang Inggris datang dipikirnya ini benua kosong, tapi sebetulnya penuh dengan orang-orang aborigin. Nah, aborigin yang di Northern Territory ini itu sebetulnya nenek moyangnya dari Makassar. Makanya bahasa aborigin di Darwin itu mirip-mirip, ada banyak bahasa aborigin yang dari Makassar. Kenapa? Karena orang Makassar itu kan luar biasa. Dia pergi ke seluruh dunia naik kapal dan sebagainya ya. Kan selalu kita lagunya kan nenek moyangku orang pelaut kayak gitu ya. Nah, itu banyak sekali dulu berada di wilayah Northern Territory di Australia. Makanya kalau sekarang ada nelayan Indonesia yang ternyata dia sudah melewati batas wilayah Australia kan ditangkap tuh. Nah kalau nelayan dari kampung-kampung sana kan mana tahu emang ada batasnya, kan batasnya nggak kelihatan kayak gitu. Nah itu suka ditangkap. Kalau dulu ditangkap dipulangkan naik pesawat, sekarang kalau ditangkap ditahan. Dan kalau dulu yang ditahan cuma kaptennya saja, sekarang ditahan semuanya ditahan. Nah di Darwin itu sangat sering terjadi kapal-kapal nelayan Indonesia. Apalagi kerjaannya para nelayan kita kalau eh, mencari ikan pakai bajunya loreng-loreng tentara, dianggapnya itu tentara nasional Republik Indonesia. Jadi luar biasa kalau terjadi misperception hubungan Indonesia dan Australia. Yang paling terkenal ini di tengah pulau Australia ini, benua Australia, di sini ya, Uluru Ayers Rock. Jadi kalau dari Darwin ke Alice Springs itu sekitar 650 kilo. Terus kemudian dilanjutkan lagi ke tengah Australia itu ada batu yang sebesar ini. Ini nggak ada tanamannya. Jadi saya naik itu cuma mampu separuh. Karena kaki saya sudah geringgingan, saya nggak bisa naik, nggak bisa turun, bener-bener deprok karena udah ngelihat di tengah-tengah yang seperti ini nggak ada. Kalau Anda naik gunung di Indonesia kan banyak pohon, nggak kelihatan kalau kita di atas. Tapi kalau naik batu kan, nah itu. Nah ini Sydney-nya, ikonnya, Harbour Bridge, Opera House. Jadi dulu walaupun saya mahasiswa kerjaannya saya beli tiket selama 1 tahun kayak gitu ya, kayak gitu nonton nonton musik klasik kayak gitu. Belajarlah bagaimana sih yang mereka lihat musik klasik itu. Nah, itu ikonnya. Nah, setiap kota di Australia, kota besar, itu selalu ini sama juga. Kota-kota di dunia itu ada satu ininya, Hyde Park. Jadi ada Botanical Garden. Jadi mestinya semua kota-kota, karena saya belajar di kota, mau Anda ke Manhattan, ya itu ada kebunnya, ada kebun yang sepertiga kota Manhattan itu adalah eh, kebun rayanya kayak gitu. Di Indonesia cuma di Bogor yang punya seperti itu. Nah ini desain dari kota itu juga sangat menarik. Dulu ada demonstrasi luar biasa karena dibangun jalan di tengah kebun ini. Dan biasanya di situ itu pasti ada museumnya.
ada art gallery-nya. Jadi Sydney Art Gallery itu ada di dalam Botanical Garden di sini. Sama juga di Manhattan juga kayak gitu. Anda kalau pergi ke Manhattan ke Fifth Avenue itu pasti ada yang disebut Metropolitan Museum. Itu kalau paling sebel saya ada pojokan ruangan yang itu Islamic museum itu ya, barang-barang dari negara-negara Timur Tengah yang sudah ribuan tahun itu ada di situ. Jadi kalau Anda pergi itu salah satu sempatkan melihat bagaimana nenek moyang kita. Kalau di Belanda itu ya ada Tropenmuseum, ada Museum Indonesia yang seperti itu, walaupun beberapa katanya sekarang ditutup, dikembalikan mungkin. Nah, jadi kalau balik lagi ke sejarah Australia itu dulu ya occupied sampai mereka federasi itu tahun 1901. Jadi mereka selalu bicara, tapi apakah merdeka atau tidak? Enggak, mereka masih sampai hari ini itu kepala negaranya Ratu Inggris. Jadi di konstitusinya sampai hari ini itu adalah Ratu Inggris. Jadi suka saya ledekin kapan Australia jadi Republikan. Nah, Republikan ada waktu itu di tahun 1999 ya, tapi kalah. Masih enggak ini karena sebetulnya mereka nggak mau kalau nggak radikal. Radikal itu artinya betul-betul presidennya dipilih, ini enggak. Mereka cuma mengganti aja ratu, kemudian ratu itu diwakili oleh gubernur jenderal, baru kemudian pemerintahannya oleh perdana menteri. Gubernur jenderalnya biasanya dipilih oleh partai politik yang menang, yang membentuk pemerintahan. Nah, partai politik di Australia sebetulnya banyak. Ya, ada partai buruh, tapi yang besar itu partai buruh liberal ya, atau Tory biasanya disebutnya kayak gitu, tapi dia juga ada national. Sorry ya, ada national party. National party sebetulnya kalau dilihat dari seringkali kan disebut partai koalisi karena memang sudah berkoalisi antara liberal dan nasional. Ya, nasional ini sangat khusus. Khususnya apa? Khususnya itu dia para petani. Jadi di daerah-daerah country party. Jadi bagian partai nasional nggak akan dapat kursi atau menang di tingkat di daerah-daerah yang kota. Ya, tapi dia menangnya di daerah-daerah yang pedesaan. Tapi di sana kan nggak ada desa, dia sebutnya country. Ya, jadi country party. Nah, kalau dilihat dari sistem pemerintahannya parlementer, kayak gitu ya, dengan model Westminster System. Jadi Anda menang pemilu, Anda membentuk pemerintahan. Dan karena di dalam pemilunya itu menariknya gini, saya menang misalnya Partai Buruh menang 71 untuk menang itu 76, 72 dia menangnya. Sementara National dan Liberal itu dapat 69, ada Green Party, partai hijau itu dapat 1, 2, kemudian Independen itu dapat 3 misalnya kayak gitu. Itu walaupun beda cuma 2, partai buruh dengan partai koalisi misalnya, partai koalisi nggak mau membentuk pemerintahan, tetap Pak mempersilahkan partai buruh untuk berkoalisi, biasanya mengajak Green atau Demokrat kayak gitu, tapi jarang sekali Demokrat dapat, biasanya partai hijau dan Independen. Independen itu selalu ada, perseorangan ada, tapi cuma sedikit 3, 4 yang seperti itu di tingkat federal. Jadi ada 3 level of government, ada federal, ada negara bagian, ada local government. Jadi kalau dilihat di Australia ini ada 6 negara bagian. Jadi Western Australia wilayahnya luas. Jadi dapil yang paling luas itu di wilayah Western Australia. Itu dapilnya itu 2/3 dari ini itu satu dapil. Karena nggak ada orangnya. Jadi kalau Anda naik mobil, ya saya naik mobil misalnya dari Alice Springs ke Uluru misalnya. Oh ini aja 650 ya dari Alice Springs ke Uluru. Itu ketemu. Jadi bukan dari Darwin yang ke Alice Springs, dari Alice Springs. Saya naik pesawat dari Sydney ke Alice Springs. Uluru ke Uluru itu 650 km. Itu cuma ketemu 2 mobil. Ya, terus berhenti kita di pom bensin. Kita bertanya kan, kita lihat buku. Berapa jumlah penduduk di situ? 15 orang. 10 orangnya itu adalah orang yang bekerja di pom bensin itu, 5 orangnya itu aborigin yang berada di jauh. Rata-rata aborigin itu tinggalnya di pinggir-pinggir sungai. Sampai hari ini ada nggak ada?
Mereka masih tinggal di pinggir sungai yang kayak gitu-gitu tuh masih ada di Australia ya. Makanya pusat aborigin yang itu tuh salah satunya di Alice Springs. Aborigin memang masih secara kesehatan masih buruk kayak gitu ya. Baru tahun 2008 itu pidato Perdana Menteri yang say sorry, meminta maaf. Karena dulu orang aborigin itu zamannya Inggris ya, jadi bukan occupied disebutnya. Inggris berkuasa di daerah di Australia, itu kerjaannya ada film tuh. Judulnya film dokumenter Lost Generation. Lost Generation itu jadi anak-anak aborigin yang kadang-kadang itu juga orang bule main dengan orang aborigin, terus anak-anak mix kayak gitu, itu dikumpulin. Terus dibagi 3 aja, disuruh baris jadi 3. Kamu Katolik, kamu Presbyterian, kamu Protestan. Diambil oleh gereja. Udah gitu aja. Makanya ini banyak orang aborigin yang marah karena dia wajahnya aborigin, kulitnya putih, tapi dia tidak tahu di mana sebetulnya ininya nenek moyangnya dan sebagainya. Makanya tahun 2008 itu Perdana Menteri Australia Kevin Rudd itu berpidato say sorry, sangat terkenal. Tapi sebetulnya sejak Paul Keating, sejak 90-an Paul Keating sudah bicara tentang say sorry, tentang macam-macam, tentang isu-isu aborigin di Australia. Ya. Belum lagi kalau orang aborigin mati di tahanan, disebut Black Death in Custody. Jadi mereka ini pendidikannya rendah, terus kemudian suka minum, ya, dan kalau dibiarkan kemudian ditahan, akhirnya kemudian banyak yang mati di tahanan. Itu isu-isu orang aborigin di Australia. Nah, biasanya orang Indonesia kayak duta besar kita, Australia mengkritik Indonesia, itu kerjain sendiri tuh ininya masalah tentang aborigin ya iya, tapi bukan begitu cara belajarnya. Nah, ada menarik ya di daerah sini. Jadi ada kepulauan itu, jadi waktu itu ada isu bagaimana supaya hak tanah itu dimiliki. Jadi zaman Paul Keating. Dan itu sampai ke pengadilan federal. Jadi pengadilan federalnya namanya High Court, bukan ada Supreme Court. Ada pengadilan Supreme Court itu ada di negara bagian. Tapi kalau High Court itu di negara federal. Jadi agak aneh karena kalau kita berpikirnya Supreme lebih tinggi dibandingkan High kayak gitu kan. Tapi High Court itu di Canberra, ibu kotanya. Nah, kan ini sekarang juga mau pindah kan selalu nyontek. Oh, Australia itu Canberra, ibu kotanya Canberra juga pindah. Enggak, Australia itu belum pernah menentukan mana ibu kotanya. Jadi dulu rebutan antara Sydney dan Melbourne. Akhirnya diputuskan harus cari tempat yang baru. Bukan di Sydney, bukan di Melbourne, ketemulah di Canberra. Kayak gitu. Jadi bukan, dan itu butuh 30 tahun kali ya untuk sampai kemudian jadi ibu kota di Canberra. Nah, dulu akhirnya orang-orang kulit hitam itu punya hak traditional land title. Istilah undang-undangnya traditional land title. Jadi kayak hak ulayat tanah yang kayak gitu. Walaupun orang-orang yang tadi, orang-orang kayak petani di Australia jangan disamain sama di Indonesia ya. Petani di Australia itu punya 3 bukit, kalau punya sapi ya puluhan ribu sapi yang kayak gitu. Jadi bukan yang model petani kita yang peasant gitu ya, istilahnya peasant, kalau sana farmer di dalam konteks itu. Ya, jadi ini introduction-nya. Saya berharapnya sebetulnya di akhir, tapi ini ngomong duluan. Kalau belajar itu jangan belajar ke Cina. Udah jelas sistem politiknya komunis. Udah jelas di sana otoriter. Kamu belajar pergi ke parlemen Australia, pergi ke KPU-nya Australia, pergi ke partai politik di Australia, belajar dari sana, nanti bisa juga dengan kampus, biasanya kayak gitu, kita visit yang seperti itu. Murah meriah. Saya sempat waktu itu mengajak 15 juta cukup, bayar sendiri, kita nggak ada, oh iya ini 15 jutaan. Ya, waktu itu dapat pesawat yang 7,7 juta. Cuma ya jangan ini, kita makan juga yang sederhana, kemudian tinggalnya juga tidak tinggal di hotel yang mahal, kita tinggal di
model apartemen-apartemen yang sekamar bisa berapa orang. Nah, itu bisa dilakukan tuh. Jadi apalagi yang aktivis-aktivis partai. Ya, terus nanti kita diajak masuk ke parlemen, bagaimana ini contoh misalnya anggota parlemen di sana itu ruangannya kecil, cuma meja 1, kursi 2. Udah. Ya. Di parlemennya, tapi dia punya kantor di dapilnya masing-masing. Jadi biasanya Senin sampai Kamis ada di parlemen di Canberra, kemudian weekend dia pulang dan sitting rapatnya itu enggak seluruh tahun gitu ya, ada berapa ratus hari yang itu dia rapat di Canberra, sisanya di dapilnya. Di dapilnya baru keren, gedung, ada 7 kayak sama juga di sini juga 7 yang kayak gitu, tapi itu bukan di DPR-nya. Itu ada di dapilnya masing-masing, bukan di DPR-nya. Jadi ini juga menarik. Kalau di sini kan anggota dewan kan maunya kita kan juga sama posisinya seperti menteri. Jadi minta luas kantornya sama dengan luas menteri kayak gitu. Itu juga jadi pembelajaran juga waktu beberapa saya ajak ke sana. Oh, cuma kecil kayak gini ya, Bu ya. Itu waktu itu ada 11 orang dari sekretariat jenderal DPR yang saya ajak ke sana ke Australia, kita tunjukkan. Makanya di DPR bikin kayak magazine-nya gitu, The House di sana, majalahnya dan sebagainya. Itu dulu kita pergi ke Australia untuk memperlihatkan bagaimana sebetulnya publication yang harus dikeluarkan oleh parlemen. Dulu sekretariat yang saya ajak sampai 15 orang waktu itu. Tapi sayanya bayar sendiri ya, nggak dibayarin oleh DPR-nya. Saya bayar sendiri ngajak mereka. Nah, jadi itu sistem pemerintahannya begitu. Apa saja sih yang ini, jadi ya ada konstitusinya tetap kepala negara adalah Ratu Inggris sampai hari ini. Dulu waktu datang ke sana itu namanya konflik ya, jadi orang Inggris mencari setelah Amerika katanya sudah penuh, New York itu dulu, New Amsterdam sudah penuh tempat penjaranya, kemudian orang-orang, jadi orang yang datang ke Australia, yang didatangkan ke Australia itu disebut petty criminal. Jadi nyuri ayam misalnya diukur tingginya. Oh, kamu dibuang ke Australia. Kenapa? Karena Australia dulu itu kaya raya dengan tambang emas. Jadi disebut the lucky country. Ya. Jadi orang datang, orang yang ditahan di Inggris dibuang ke Australia, ditahan di Australia itu untuk pekerja tambang. Waktu saya datang ke beberapa kota ghost town-nya tambang-tambang, kok kecil-kecil, terus saya tanya kan ke orang Australia. Iya, soalnya dulu kan tambang zaman dulu kan mahal kalau bikin yang tinggi-tinggi dan mungkin teknologinya juga belum baik kayak gitu 200 tahun yang lalu kayak gitu. Akhirnya pendek-pendek dan itu diukur. Makanya kalau ngelihat orang Australia nggak setinggi-tinggi kayak di ini ya, walaupun sekarang udah kembali lagi. Nah, dulu kalau orang dianggap kamu keturunan orang tahanan, itu malu. Tapi sekarang orang Australia itu lebih bangga dia sebagai konvict. Jadi nenek moyangnya adalah orang tahanan dari Australia, dari Inggris. Nah, itu mereka lebih lebih senang. Nah, dulu kebijakan Australia itu hanya white Australian policy. Jadi dia hanya menerima orang-orang kulit putih. Terus kemudian orang-orang dari Middle East, Lebanese dan sebagainya, baru kemudian orang-orang Asia, Cina, Vietnam, dan Indonesia tentu saja. Tapi sebagian besar orang Australia itu lahirnya di luar negeri. Artinya masih banyak imigran. Mereka sangat ketat dengan isu imigran. Itu salah satu policy karena memang benua Australia ini itu benua yang disebut hanya Sunbelt. Jadi hanya daerah timur sampai selatan sedikit sampai Adelaide, dan barat itu daerah Perth, itu yang bisa dihuni dengan baik. Sisanya ini itu adalah gurun pasir. Ya, jadi memang nggak terlalu bisa di ini. Jadi cuma ada dot-dot tersendiri. Makanya mereka itu sangat, dan Tasmania termasuk daerah subur. Mereka itu sangat-sangat, bahasa saya insular. Kenapa? Kalau Anda pergi ke Australia, Anda bawa makanan, Anda bawa oleh-oleh dari kayu, itu harus dikarantina.
dicek dulu. Itu ngeceknya itu sampai kalau saya itu ya dicek gitu, diketok-ketok ada binatangnya atau enggak. Sampai segitunya mereka itu. Makanya saya bilang kamu itu insular. Ya, jadi suka daripada dia ngatain Indonesia invasi ya saya bilang oh iya kita nanti gampang Australia mau jadi provinsi keberapa. Kadang-kadang kan saya sebel. Jadi ya udah saya gituin. Yang menarik nanti Democrat policy. Ya, jadi policy yang khusus isu perempuan healthcare. Ini mungkin untuk Dr. Hilda menarik untuk pelajari tentang healthcare system di Australia dan childcare. Nah, ya, itu terutama itu. Karena nanti kan banyak sekali di sana kan banyak orang yang cerai. Jadi single mother itu menjadi perhatian khusus dari pemerintah Australia. Jadi dia punya akses security system, artinya akses dana dari negara itu luar biasa. Sistemnya preferential system untuk House of Representative. Jadi DPR-nya itu dengan preferential system. Dulu lucu gitu Pak Ramlan, dulu waktu kita sebelum jadi anggota KPU pernah satu panel 500 orang pemilih pesertanya mengatakan, Ibu Husnu kita akan bangun di Indonesia preferential system. Saya cuma senyum-senyum aja. Ngerti nggak sih preferential system kayak apa? Gimana ngajarin rakyat Indonesia untuk preferential system? Jadi kalau memilih di Australia itu Anda harus nulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau yang sistem House of Representative, DPR-nya distrik. Tapi kalau Senatnya proporsional. Proporsional itu calegnya bisa sampai 69, 71. Jadi Anda harus nulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 71. Kira-kira berapa lama itu? Sekarang baru kemudian dibuat below the line, above the line. Itu kalau Senat. Jadi nulis cuma 1, 2, 3-nya sampai berapa partai yang ikut. Ya, itu kalau yang Senatnya. Tapi kalau yang DPR-nya itu 1, 2, 3, 4. Karena distrik jadi calegnya nggak banyak. Jadi cuma 4 atau 5 kayak gitu ya. Paling banyak 6 tapi jarang sekali yang 6 dalam konteks itu. Jadi kalau Anda nulis nomor 1 partai liberal, tidak mungkin nomor 2-nya partai buruh. Nomor 2-nya biasanya partai nasional, nomor 3-nya partai demokrat, nomor 4-nya Green Party, nomor 5-nya apa. Baru terakhir itu partai buruh. Karena ini lawan politik. Demikian juga kalau partai buruh, nomor 1 partai buruh, nggak mungkin dia nomor 2 dia taruh partai liberal. Nah itu kan butuh intelektual tersendiri gitu ya di dalam konteks menentukan 1, 2, 3, 4. Dan kalau Anda tidak ikut pemilu, Anda kena denda. Jadi harus pergi ke TPS walaupun Anda coret-coret di TPS salah-salah nggak masalah. Tapi yang penting Anda wajib, jadi bahasanya itu compulsory system. Wajib ikut pemilu. Apakah dua partai besar itu tadi, liberal dan buruh tadi itu setuju? Ya memang mereka setuju karena waktu itu pemilunya cuma diikuti cuma sekitar 20% atau apa. Akhirnya mereka bingung gimana ini kalau seperti itu kan legitimasinya rendah. Mereka bikin pemilu wajib. Ya, jadi menarik untuk dilihat. Bu, kita di Indonesia bikin wajib. Ya, nggak usah karena kita banyak pemilihnya. Jadi nggak perlu wajib dan nggak perlu yang namanya preferential system. Kita udah model ini. Distrik dan senatnya proporsional. Jadi setiap wilayah, setiap negara bagian punya 12 wakil. Makanya di senatnya itu lebih banyak partainya karena sistem proporsional dibandingkan di House of Representative. Jadi di Western Australia itu negara bagian, South Australia negara bagian, Queensland negara bagian, New South Wales itu negara bagian, Victoria negara bagian, Tasmania negara bagian. Ada 2 teritori, yaitu Northern Territory sama Canberra, yaitu Capital Territory, ibu kotanya Canberra. Kenapa kok ini wilayahnya besar, Northern Territory, tapi dia masih teritori? Bedanya kalau dia negara bagian, dia bisa, negara bagiannya bisa bikin undang-undang sendiri. Tapi kalau teritori enggak, dia berada di pemerintahan federal. Ya, karena penduduknya. Jadi zaman saya di sana penduduk Northern Territory cuma 170.000. Wilayahnya luas seperti ini, tapi penduduknya 170.000. Nah, Canberra itu dulu 350.000 ya, sekarang 400-an ribu yang seperti itu. Ya, jadi itu kalau dari penduduk di dalam konteks ini. Nah,
ada beberapa partai politik ya, jadi ada federal government tadi sudah saya terangkan. Ada kalau belajar Australia itu agak berbeda ya antara masyarakatnya. Kenapa mereka selalu mengkritik Indonesia itu gara-gara ada 5 wartawan Australia yang ditembak, gimana atau tembak-tembakan yang ada di Timor Timur. Dan itu sampai hari ini Indonesia memang belum pernah yang namanya meminta maaf atau apapun kepada pemerintah Australia. Maka masyarakat Australia itu dengan Indonesia itu sangat-sangat inilah kritis gitu ya. Makanya kalau Anda bikin penelitian di Bali, wisatawan mana yang agak sedikit nyebelin selalu ngomongin politik Indonesia, itu Australia. Ya, tapi kalau ngomongin Bali, ya mereka itu lebih banyak orang Australia di Bali. Makanya waktu bom Bali itu kan paling banyak kan Australia, bahkan ditengarai katanya. Densus 88 itu karena ada 88 orang Australia yang mati di bom Bali. Ya, ini juga menarik untuk dilihat. Mass media itu media yang paling banyak dimiliki itu oleh orang yang terkaya di dunia, siapa itu? Oh, kok jadi lupa aku namanya. Jadi di Australian, satunya lagi Gary Packer. Gary Packer itu juga orang kaya. Cuma di Australia itu ada yang disebut cross media ownership. Jadi kalau Anda punya media TV 75% saham, Anda nggak boleh 75% saham di media cetak. Disebut cross media ownership. Kenapa? Karena mereka nggak mau kalau kemudian Anda menguasai media akhirnya menjadi penggiringan opini ya di dalam konteks itu. Yang satu di Australia, kok aku jadi lupa sih namanya. Nih, nantilah kalau ketemu lagi. Jadi mereka kuat dengan freedom of information. Ada yang dulu di Sydney Uni yang nulis tentang Soeharto, ya itu David Jenkins, sangat terkenal ya waktu itu sampai dia dideportasi. Tapi dulu dia banyak kerja di LP3S juga. Jadi saya ketemu. Waktu itu saya ngajar di Sydney University, 5 tahun saya ngajar politik Australia, politik Asia Tenggara. Ada mahasiswa namanya David Jenkins, Tom Jenkins. Terus saya bilang, do you have any relation with the Jenkins? Dia langsung jawab, yes, my father, David Jenkins. Akhirnya saya ketemu dengan bapaknya. Nah, ya jadi itu modelnya Westminster. Westminster itu responsible minister. Jadi kalau Anda ada yang kayak kasus Sambo misalnya, polisi yang kayak gitu itu mengundurkan diri kalau di sana. Ada kasus kecil Menteri Olahraga perempuan nih. Dia ngasih pembangunan lapangan olahraga di dapilnya. Wah, udah jadi rame, mundur. Nah, itu model-model yang disebut responsible government. Jadi kalau Anda bikin apa langsung ke dapilnya kayak gitu, itu bisa dipermasalahkan di dalam konteks itu. Jadi karena parlementer, kalau Anda menang membentuk parlemen, maka ada banyak sekali, ada statement dari menteri, ada bagaimana motion tidak setuju di DPR, dan yang paling menarik itu adalah Prime Minister Question. Anda bisa bayangkan Perdana Menteri itu seminggu sekali wajib hukumnya untuk menjawab pertanyaan dari oposisi di parlemen. Jadi ikut rapat di parlemen Perdana Menterinya. Dulu malah tiap hari, tapi zaman Paul Keating diubah. Sama juga di Inggris juga demikian. Sekarang seminggu sekali. Kalau nggak salah hari Kamis atau hari Rabu, kayak gitu. Itu mereka wajib hadir di parlemen. Walaupun pekerjaan banyak. Anda kalau dilihat aja itu videonya Parliament House itu. Ya, Hansard perdebatan di parlemen. Itu kalau ada menteri di belakangnya Perdana Menteri itu membawa segebok dokumen, dia ngerjain, dia tanda tangan di situ, taruh di lantai karena nggak ada mejanya. Yang kayak gitu itu terjadi, terutama kalau di Prime Minister Question. Jadi kalau ada pertanyaan untuk Perdana Menteri, itu semua menteri-menterinya itu hadir. Jadi menteri-menterinya hadir, duduk gitu ya di situ, hadir, terus dia nggak ada mejanya kan, yang paling depan nggak ada mejanya. Jadi taruh aja itu di ininya, di pahanya, terus kemudian dia baca, dia taruh, dia baca, dia taruh, dia dengerin lagi. Itu biasanya kalau ada Perdana Menteri bicara. Nah, partai-partai yang banyak itu di sana lucu-lucu nama-nama partai juga, walaupun tidak dapat kursi. Ya, yang gede itu ya Partai Buruh,
Partai Liberal, jadi Labour, Liberal, Green, National. Nah, sekarang ada Pauline Hanson One Nation Party. Ini partai sangat rasis. Ya, sampai orang-orang Australia dulu zamannya saya di sana itu kita pakai pita hitam di lengan kita gara-gara Pauline Hanson ini. Dia suruh ngusir semua orang Asia. Ya, jadi orang Asia diusir. Nah, tapi banyak yang lain juga, ada United Australian Party, ada Animal Justice Party, ada Demokrat, tapi dia biasanya enggak. Cuma Pauline Hanson ini dapat 1 kursi di DPR, ya, di House of Representative. Ya udah, dia berada di situ. Itu yang pakai cadar dan sebagainya. Itu dari zamannya saya di sana sampai hari ini dia masih berkuasa. Jadi masih ada orang-orang yang boycott gitu ya di istilahnya di sana. Ya, ada Animal Justice. Waktu saya di Sydney itu ada pembangunan runway Sydney ya, yang ketiga. Orang-orang yang rumahnya di bawahnya runway pesawat itu ya, tempat take off dan landingnya pesawat. Itu pada ini ada yang katanya kasusnya penyakit ya, jadi dia rumah yang kayak gitu tuh harus ditutup karena suara. Kalau kita dulu kan sampai waktu itu teman dari Indonesia juga heran aku ya, Australia kita tuh kalau ngelihat pesawat minta duitnya ikut gitu kan, kecil-kecil. Di sana nggak mau mereka, suaranya itu suara-suara yang membuat kita sakit. Jadi kanker dan sebagainya katanya, noisy. Mereka bikin partai namanya No Noisy Party. Dapat kursi nggak? Dapat di negara bagian 1 kursi. Dapat kursi. Tapi saya nggak tahu itu akhirnya sekarang gimana. Ya, jadi Animal Justice Party, Disarmament Party. Jadi suka-suka mereka aja bikin partai apa yang kayak gitu. Nggak apa-apa. Dapat kursi nggak? Ada yang dapat, ada yang nggak. Dapat di tingkat negara bagian, ada yang dapat di federal. Pauline Hanson ini dapat karena dia medianya luar biasa. Medianya luar biasa dan ternyata dia masih dapat kursi yang seperti itu. Ya. Jadi ini Partai Liberal, Labour, Green, Others ya. Ini surat suaranya ya kayak gitu aja. Nah, jadi kalau kita peran dari representatif, keterwakilan ya, membentuk pemerintahan. Jadi Perdana Menteri itu harus dari partai politik House of Representative, nggak boleh dari Senat. Jadi kalau mau jadi Perdana Menteri dia harus ikut pemilunya itu di DPR-nya, bukan di Senatnya. Nah, ini menarik untuk dilihat kenapa mereka menganggap kalau Senat itu House of Commons kan dulu. Kalau di Inggris namanya House of Commons, ya orang biasa. Jadi ratu itu nggak pernah pergi ke House of Representative ini. Ratu itu duduknya di House of Senate ya, yang warna merah. Jadi yang warna hijau itu lower people, common people, bukan lower, common people. Dan kalau yang senatnya itu dianggapnya kalau di Inggris namanya House of Lord. Makanya saya selalu bilang DPD kita itu kayaknya bukan wakil-wakil ini deh, senat deh. Dia seperti House of Lord-nya Inggris. Jadi kan diangkat oleh ratu, kan ada pangeran, ada anaknya gubernur, ada anaknya bupati, ada yang kayak gitu-gitu, ada benar-benar pangeran kayak gitu ya. Nah, kotaknya kardus memang ya di Australia itu. Tapi di Australia kan kontinen nggak banyak pulau-pulau dan nggak digembok kayak di Indonesia. Ya, dulu sudah saya pelajari semua di Kanada juga pakai kotak kardus yang kayak gitu ya. Nah, ini saya perlihatkan. Jadi kantor parlemennya itu sangat-sangat security-nya itu bagus kayak gitu ya. Kita dulu udah buatkan itu DPR. Jadi nanti kalau Anda jadi anggota DPR cari itu naskah pembangunan parlemen Indonesia. Indonesia itu belum pernah membangun parlemennya. Itu dulu adalah Ganevo, bukan untuk parlemen, tapi untuk olahraga zaman waktu itu Soekarno yang kemudian dipakai. Makanya nggak jelas kan? Makanya ada tukang jual coklat bisa masuk ke ketua DPR. Ya. Kalau di Australia enggak masuk, itu satu pintu dengan security yang sangat ketat. Walaupun sudah masuk Anda bisa naik di atas itu, tapi itu cuma separuh. Ke dalamnya itu udah nggak bisa. Anda masuk ke dalam yang sini nggak bisa. Itu sangat-sangat sulit untuk bisa masuk ke sana. Ya. Kemudian members office yang tadi saya sebutkan, senatnya ini berhadapan-hadapan
di dalam konteks itu. Nah, ini penting. Rakyat bisa masuk, bisa ikut melihat, tapi masuknya cuma dari satu pintu. Ada nggak pintu-pintu yang lain? Ya ada. Ada pintu-pintu yang Anda nggak perlu tahu, yang kayak gitu-gitu ada. Di Jakarta sebetulnya juga ada. Ada kan di bawahnya itu yang sampai keluarnya itu ke Kementerian ke Olahraga, itu ada. Ya, jadi underground-nya ada dalam konteks itu. Ya, tapi di situ nggak jelas. Jadi kalau Anda mau demo, ya demo di luar sini nggak apa-apa. Ada parknya juga di depan itu demonstrasi. Ya. Jadi tidak mempersulit. Nah, ini yang saya lihat ini Perdana Menteri di sini. Ini Perdana Menteri karena ini fotonya kiri kanannya enggak ini. Nah, jadi menteri-menteri dia bawa dokumen-dokumen, nggak ada mejanya, dia cuma dengerin, dah berantem di situ. Berantem. Terus ini yang nulis, tapi di sini nanti ada 2 orang, terus kemudian speakersnya. Jadi kalau Anda ngomong, itu nggak langsung. Tapi Mr. Speakers atau Miss Speakers, oposisi gini. Jadi nggak langsung kayak gitu. Jadi berantemnya itu lucu. Nanti kan hu kayak gitu ada. Di sana ada. Tapi biasanya ketua parlemennya langsung mengatakan order lah kayak gitu. Itu cara mereka. Nah, ini parlemennya paling jauh. Jadi saya tadi bilang itu yang di atas gedung itu rakyat bisa sampai di atas itu. Tapi separuh cuma. Yang separuhnya lagi nggak bisa. Nggak bisa masuk itu. Saya waktu itu tamu dari Sekretariat Jenderal. Waktu saya bawa Sekjen DPR itu. Nah, ya jadi kita di dalam. Dan ada 2 hal yang waktu itu saya kasih tahu. Wartawan tidak boleh memotret pada saat Anda makan dan Anda berenang. Itu nggak boleh. Anggota DPR makan dipotret nggak boleh. Nggak tahu kenapa ya, mungkin kalau makan kan wah nggak ini. Ya, ini masalahnya di depan Parliament House itu dari zaman dulu kala sampai hari ini mereka bikin. Welcome to the Aboriginal Tent Embassy. Sampai hari ini ada. Ya, jadi itu mereka ingin mendapatkan perhatian. Sampai hari ini mereka punya. Ini di depan DPR, kantor DPR yang lama, bukan yang baru. Ya, jadi ada kantor DPR lama. Ini yang putih ini kantor DPR lama, dan di depannya itu ada tempat yang namanya ini street sampai ke itu yang tempat apa perang-perang. Jadi kayak musim-musim perang yang seperti itu. Nah, jadi partainya bagaimana? Mana ini partai? Senat itu ada senatnya itu nggak langsung pemilu semuanya, tapi pemilunya itu separuh-separuh kayak gitu. Ya, jadi nggak bareng, ada 6 tahun, ada kemudian ada pemilu di separuh-separuh, jadi nggak semuanya hilang. Nah, partai politik seperti biasa fungsi partai, ya, dia semuanya jadi di dalam konteks bagaimana dia bikin policy, bagaimana rekrutmen, bagaimana pendidikan, bagaimana sosialisasi, dan hampir semua anggota DPR-nya mereka itu ada pelajaran yang namanya debat, komunikasi. Makanya orang-orang kalau anggota parlemen di sana itu pasti pintar ngomongnya, chosen word-nya bagus, pidato 3 menit itu bagus. Saya kalau ngajarin anggota caleg-caleg kayak gitu ya, waktu itu dengan Mona Ghanim itu kalau mengajarkan komunikasi itu berdiri aja pasti nggak beres. Nah, mereka itu punya semua pendidikannya gitu. Jadi ada yang partai, yang liberal partai, yang liberal partai. Itu dari pemudanya itu sudah diajarkan bagaimana berdebat, bagaimana memilih kata-kata dan sebagainya. Itu mereka sangat ya diajarkan. Nggak ada yang kemudian tahu-tahu Anda jadi calon kayak gitu, nggak ada. Dapil itu kantornya tadi itu di dapil, bukan strukturnya, bukan nasional, provinsi, kabupaten, kota, enggak. Dapil. Jadi dapil, makanya partai politik di tingkat federal berbeda dengan kepengurusan ya, partai politik di tingkat negara bagian. Ya, lokal enggak terlalu. Mereka local government-nya itu banyak independen ya, banyak perseorangan, walaupun partai buruh apa itu masih ada tapi enggak terlalu. Karena kekuasaan yang paling kelihatan itu di negara bagian. Ya, pendidikan SMA semua negara bagian. Ya,
Di Amerika malah gila lagi. Pendidikan itu sampai perguruan tinggi ada di negara local government. Ya, jadi nanti yang Amerika pelajari. Terus yang menarik adalah kesehatan misalnya ya. Rumah sakit dan sebagainya itu negara bagian. Jadi di negara bagian itu ada menteri kesehatan, ada apa. Pusat apa? Pusat itu membagi uangnya. Jadi untuk kesehatan berapa? Nah, kemudian berapa kalau debat di sana, berapa jumlah tempat tidur di rumah sakit yang disediakan kalau Partai Buruh menang. Kalau kami menang, terus berapa lama menunggu untuk operasi kanker payudara? Itu semua disebutkan yang kayak gitu. Itu negara bagian, makanya ada Menteri Kesehatan. Detail, Bu, ya. Sangat mendetail. Sangat detail seperti itu. Berapa jumlah penyakit apa saja, yaitu ya. Yang saya selalu ingat itu, gila, orang mau operasi itu jelas dia menunggunya itu berapa lama. Terus mereka punya healthcare system, ada Medicare. Ya, kalau saya dulu Medicare karena saya tidak langsung pemerintah Australia, ya. Jadi saya ya seperti kayak swasta dulu, Australian Indonesia Institute yang ngasih saya. Jadi saya waktu itu dengan Medicare. Itu 85% di cover oleh negara, ya 15% bayarnya. Cuma kita juga dapat kayak gitu. Nah, kalau teman-teman yang Medicare-nya yang langsung dari USAID itu dapat semuanya 100%. Ya, itu di cover oleh negara. Nanti kalau yang single parents dia punya lagi akses kesehatannya yang luar biasa. Jadi sebetulnya partai politik itu lebih banyak ngomong pendidikan, kesehatan, membuka lapangan pekerjaan. Ya. Jadi kalau mau jadi anggota parlemen, Anda harus jadi itu yang Labour Party, kemudian Anda ikut dulu, kemudian setelah itu Anda harus jadi ada kayak first election di internal partai. Jadi untuk jadi kandidat di distrik A misalnya, di situ ada banyak calon, maka Anda ada seleksi election di internal itu. Nyari duitnya gimana? Nyari duitnya dari mulai yang lunch, dinner, apa yang kayak gitu-gitu. Kriwil-kriwil yang kayak gitu mereka lakukan juga. Walaupun yang big, orang-orang kayaknya biasanya ngasih ke semua biasanya. Dia nggak ngasih ke satu, dia ngasih ke semua di dalam konteks itu. Nah, itu menarik kalau kita lihat di dalam konteks bagaimana sih partai ini run the institution. Rekrutmennya seperti apa. Ya. Dan sangat ideologis sih sebetulnya. Partai Buruh itu dia dibentuk duluan. Ya, jadi akhir dari 1900-an itu Partai Buruh bentuk. Kenapa? Buruh-buruh itu dulu dia tidak punya jaminan yang namanya kesehatan. Jam kerja. Jadi dua itu aja. Jaminan kesehatan dan jam kerja. Di awalnya itu cuma kayak gitu. Itu buruh-buruh industri, buruh-buruh di pelabuhan, mereka berkumpul. Karena apa? Karena mereka diatur oleh para bos. Ya. Akhirnya 1901 waktu Federation, Partai Buruh Australia adalah partai buruh yang pertama kali di seluruh dunia partai buruh di seluruh yang menang secara nasional itu Partai Buruh Australia. Makanya mereka jadi rujukan. Ya, kalau Labour Party itu mereka rujukannya ke Australia. Bahkan dulu di Inggris kan sempat lama tuh Margaret Thatcher berkuasa, diganti John Major berkuasa, kok partai buruhnya kalah terus. Nah, itu kemudian pergi ke Australia, ketemu dengan Paul Keating dan sebagainya, mereka balik lagi mempelajari gimana partai buruh Australia yang ini dulu. Dan tapi memang kemudian partai liberal ini menang terus, partai nasional menang, liberal itu sejak Perang Dunia Kedua sampai tahun 71 ya. Itu menang. Akhirnya kampanyenya itu it is time to change. Sudah waktunya ini berubah dan partai buruh menang waktu itu. Ya, jadi ini menarik gitu. Walaupun tahun 74 dibubarkan. Jadi menariknya ya di Australia. Itu kalau kebijakan APBN dari DPR dibawa ke Senat, ditolak, dikembalikan lagi ke DPR. Dibawa lagi ke Senat, ditolak, dikembalikan lagi. Maka pemerintahan buyar. Namanya double dissolution. Buyar artinya apa? Perdana Menteri lapor ke Gubernur Jenderal, pemerintahan dibubarkan, dalam waktu 36 hari ada
pemilu, ada hasil pemilu baru. Jadi di Australia itu persiapan dan sebagian pemilu itu cuma 36 hari. Ya. Jadi yang namanya kampanye ya cuma 3 minggu itu aja. Nggak ada kampanye sampai tahun-tahunan. Makanya dulu di awal pemilu 2004 dengan informasi dan pembelajaran dari banyak negara, kita cuma kampanye 3 minggu aja. Karena ada yang nggak suka, oh ini mah ya biarin aja, yang penting cuma 3 minggu. Sisanya Anda ilegal kalau kampanye. Tapi boleh nggak promosi? Ya boleh, cuma asal jangan pilihlah partai buruh, pilihlah partai liberal, itu yang nggak boleh. Tapi kalau promosi ada pidato di Sydney Uni kayak gitu kan, diundang, kemudian dia lecture kayak gitu sangat sering. Jadi kayak orang-orang aktivis partai ngomong di kelas, bukan di kelas ya, di auditoriumnya di Sydney Uni itu berkali-kali saya ngikutin yang seperti itu. Di kita kan jangan mengundang orang partai, ya udah akhirnya orang partainya nggak pernah ketemu scholars nggak pernah diiniin. Ya, jadi Partai Buruh Australia itu partai buruh yang pertama kali. Jadi sebelum Partai Liberal kok loh para bos-bos ini ngelihat kok kekuatan Partai Buruh kuat, maka para pebisnis bikin Partai Liberal. Belakangan itu 1916-an kalau nggak salah mereka akhirnya bikin, tapi kemudian mereka menang nasional setelah Perang Dunia Kedua itu menang terus sampai di tingkat sampai tahun 71. Baru kemudian gonta-ganti di dalam konteks itu. Nah, Partai Buruh itu kuat dengan yang disebut memutuskannya itu secara bersama. Namanya Caucus Labour Party. Itulah kata kaukus perempuan itu saya ambil. Orang kalau ngomong kaukus perempuan, orang nggak tahu. Saya tanya, di mana kalian bikin itu? Anda tahu asalnya gimana? Jadi asalnya saya duduk di Hotel Mandarin dengan 3 orang aktivis partai politik. Ya, salah satunya itu yang dari PAN, Miranti Abidin, terus satu dari Golkar, Ibu Yuniwati, satunya sampai hari ini saya lupa. Kita duduk minum teh sore-sore di Hotel di Hotel Mandarin. Terus saya bilang, udahlah kalian ini bikin aja kaukus perempuan. Waktu itu saya berpikir, bikinlah kaukus perempuannya itu di parlemen, yang di parlemen maupun di dalam partai. Jadi dua-duanya. Saya bilang, kalau P3 ada perempuan sakit kanker payudara, apakah dia hanya P3 saja atau partai lain juga bisa kena? Bisa kena. Jadi isunya itu sama. Yang disebut specific gender issues itu sama semua partai. Kalian harus bergandengan tangan, namanya kaukus partai. Sebetulnya itu saya ambil, saya contek dari Caucus Labour Party. Makanya kalau mereka disuruh tanya, Anda tanya, kaukus dari mana? Nggak ada yang tahu. Karena nggak tahu kayak gitu. Nah, ternyata sudah mulai terbentuk kaukus partai politik yang di luar parlemen karena orang-orang ini belum masuk ke parlemen. Miranti Abidin yang jadi ketuanya. Dicontek sama NDI, ya istrinya waktu itu Helen, masih ingat ya. Tetap saja saya disuruh ngomong itu di Hotel Mulia untuk bikin kaukus perempuan yang di parlemen. Makanya sekarang ada 2 kaukus itu, ceritanya begitu. Sudah dari sononya dipecah jadi 2, padahal dulu idenya adalah sama, yang ada di parlemen maupun yang tidak ada di parlemen. Nah itu idenya, ngomongin kaukus. Kata kaukus itu saya ambil dari Partai Buruh Australia. Jadi Labour Caucus, ya, di dalam memutuskan policy-policy itu melalui Labour Caucus, ya, di dalam konteks itu. Apakah partai buruh atau partai liberal itu juga pecah-pecah? Iya, biasa saja. Jadi kalau partai buruh itu ya kan disebut seringkali left wing. Left wing ya, the left of the left of the left of the left of the left, itu paling left itu namanya the Spartacist League. Jadi dulu, tapi the Spartacist League itu militan kerjaannya. Datengin ke rumah saya, ngajak ngomongin. Dan dulu pertama kali saya di sana kan perang Irak, mereka belain Saddam Hussein. Jadi saya tertarik kan ngikutin. Lama-lama ngerjain saya karena dia ngomongin Timor. Males lama-lama. Tapi mereka sangat militan. Mereka datengin, jemput saya, diajak dan sebagainya yang kayak gitu. Tapi ya datang itu Ramos Horta, apa yang kayak gitu ya datang. Ya kadang-kadang saya ikut, kadang-kadang enggak, males aja. Lama-lama males kayak gitu ya. Karena dia sangat rigid. Leadership kayak Paul Keating. Paul Keating itu join ke partai usia 15 tahun. Yang akhirnya jadi Perdana Menteri. 15 tahun dia sudah jadi partai buruh.
dia ngikut dengan tokoh-tokoh yang kayak gitu. Mereka rata-rata aktivis itu kader yang lama. Jadi nggak ada yang misalnya kader yang baru kemarin sore terus ini. Ya kayak yang saudara saya Pipin Kuot ya yang saya tinggal di ketua departemen politik itu anaknya namanya Andrew Lee. Nanti Anda bisa lihat ya. Dr. Andrew Lee itu dari partai buruh sekarang tetap sudah 3 kali dia jadi anggota DPR lulusan City Uni dan Harvard University, pernah jadi dosen di ANU dan kemudian dia menang nih, udah 3 kali menang di Canberra. Dia dapilnya Canberra Fisher kalau nggak salah di Canberra, dan itu dari dulu dia di negara bagian beberapa kali saya ikut. Makanya preferential system dulu saya pusing gimana sih ngitungnya. Ternyata pertama dihitung yang nomor 1 dulu. Giliran kok nggak ada yang dapat 50% plus 1, maka dicoret yang kecil. Dicek dia yang nomor 2 itu partai apa, kayak gitu ya. Jadi second preferences. Nah itu perlu belajar tersendiri tapi nggak terlalu penting lah. Cuma dia model preferential system ya di dalam konteks itu. Oh, berdirinya tadi 1890, relatif radikal, para buruh, sosialis, tradisi sosialis ya di antara para pekerja ya, dan middle class reformers. Tapi banyak sekali kemudian akademisi masuk yang kayak gitulah, aktivis-aktivis yang kayak gitu. Bagaimana mereka menginginkan increasing public control di politik gitu ya, fair representative, full manhood with no property. Jadi dulu itu Anda itu memilih kalau punya properti banyak. Ya, baru kemudian ini. Dan pemilunya kemudian pemilu rahasia. Jadi pemilu rahasia itu sebetulnya the Australian model. Ya, jadi di Amerika dulu kan terbuka. Siapa yang milih liberal, siapa yang milih terbuka. Baru kemudian Australian model ya, dalam konteks itu. Dia basisnya trade union. Jadi kayak Bob Hawke itu ketua trade union. Ya, Polandia juga trade union juga. Trade unionnya kuat, tapi sekarang semakin tidak kuat. Ya, revolusioner, lebih revolusioner dibandingkan kayak gitu. Dia menang di tingkat local government, kemudian menang di Queensland, menang di parlemen Queensland, dan kemudian terus mereka berpengaruh dan akhirnya ini. Tapi setelah Perang Dunia Kedua tadi Partai Buruh ini menjadi berkurang kekuasaannya. Jadi dari dulu ini Labour stand for all works, termasuk works, termasuk perempuan. Jadi menarik mereka dari sejak awal. Vote for Labour kan pertama kali perempuan dikasih hak memilih kan di Australia, di New Zealand dan Australia. Australianya baru di negara bagian Australia Selatan. Ya, Partai Buruh. Ya, Labour or Mabo tadi ya, yang orang-orang aborigin di daerah itu yang kemudian berhasil. Ya, sebentar, sedikit lagi. Ya. Enggak apa-apa Ibu, masih 10 menit lagi kok Bu. Nah ya. Ini Dr. Helda nampaknya gantikan menjadi moderator. Ya, jadi policy-nya apa? Egalitarian. Ya, jadi kalau Partai Buruh itu sangat egaliter di dalam konteks itu. Dia mendukung kelompok miskin, less fortunate, sosialisme ya di dalam konteks itu. Dianggap sosialis partai dari oposisi, tapi sebetulnya enggak terlalu tapi kalau sudah ini ya sekarang kapitalisnya juga kelihatan. Democratic socialization di dalam industri, jadi ada yang disebut kalau ada dialog yang tripartite kalau misalnya di sana kan biasa. Kalau Anda ternyata menuntut untuk kenaikan upah, nggak dikasih, maka mogok. Jadi kalau sopir bus mogok, itu sangat sering kita dulu, sopir bus mogok. Itu tapi ada pengumumannya, jurusan mana saja yang mogok. Jadi kita udah tahu, oh besok kita harus kalau pakai itu berarti kita harus berangkat lebih pagi atau pulangnya lebih ini. Nah, mereka kalau industri misalnya kereta api mau dikerjain macam-macam kayak gitu. Bagaimana caranya? Nggak boleh kalau kereta api yang kayak gitu mogok, dia ganti bus. Jadi kita naik bus dari stasiun mana, nanti berhenti di mana. Ya, jadi itu 24 jam. Terakhir biasanya saya kalau pulang dari Sydney Uni jam 12 kayak 00.08 itu terakhir itu kereta ke tempat saya. Nah, kalau nggak ada, saya sudah lewat itu per 1 jam naik bus. Jadi ada jam 1, ada jam 2, ada jam 3 yang seperti itu. Jadi itu sistem
public transportasinya luar biasa. Universitas di Australia semua universitasnya negeri. Ada saya satu swasta tapi nggak berkembang. Ya, itu di New South Wales Bond University atau apa itu, Katolik, tapi nggak berkembang sama sekali. Tapi semuanya setiap suburb itu ada TAFE College. Jadi ada kayak vocational yang kayak gitu. Dan itu kerjasama dengan industri, kerjasama dengan ini. Jadi makanya dari segi pendidikan luar biasa. TAFE. Jadi nggak semuanya harus sarjana, S1 dan sebagainya. Di sana kalau anak SMA tidak semuanya dia langsung mau perguruan tinggi. Biasanya dia di SMA itu dia kerja, itu dia kumpulkan duit, dia beli tiket keliling dunia. Ya di dalam konteks yang kayak gini menarik keliling dunia. Tapi keliling dunia punya duit enggak? Enggak. Nanti berhenti di Inggris, dia kerja, ada yang kerja neni, ada yang kerja di restoran, ada yang kerja nyuci piring dan sebagainya. Itu biasa saja anak-anak di sana. Ya di dalam konteks itu ada yang ngumpulin can gitu ya, apa namanya Coca-Cola apa yang kayak gitu, botol-botol yang kayak gitu itu dikilokan, yang kayak gitu-gitu ada semua. Mereka juga melakukan kerjaan-kerjaan yang kasar seperti itu dan terhormat juga, maksudnya bukan yang, nah itu sesuatu yang menarik juga. Ada faksi nggak? Ada. Di Partai Buruh itu faksinya left, right, straight. Jadi kalau partai Paul Keating itu dari kelompok kanan, itu kalau sudah berkuasa langsung diambil kelompok kirinya menjadi wakil perdana menteri. Jadi faksi itu biasa saja, bukan kalau Anda menang, Anda hancurkan semua kelompok. Kalau di Jepang kan juga ada faksi Nakasone, kemudian faksi-faksi yang kemarin mantan perdana menteri di ini ada 7 faksi besar atau 4 faksi besar. Nanti mungkin teman Pak Musadek suruh mengajarkan yang di di Jepang. Amerika ini ya Bu, di Amerika the winner takes all. Enggak, maksudnya ini di dalam partai. Di dalam partai itu ada kelompok-kelompok, namanya faksi. Nah, kelompok kalau di kita misalnya Golkar waktu itu ya, Yusuf Kala menang, semua orangnya Akbar Tanjung dihabisi. Iya. PKS, Anda mau ngomong PKS. Yang satu menang, semua orangnya Fahri, misalnya kayak gitu dihabisi, kayak gitu kan. Nah, enggak. Anda bisa berdebat di dalam, tapi kalau Anda menang, Anda sudah berkuasa, Anda bagi, namanya sharing power. Ya. Jadi ada mekanisme bagaimana menyelesaikan, yang tadi kalau policy melalui kaukus, ada menyelesaikan melalui ombudsman dan sebagainya yang seperti itu. Gontok-gontokan enggak, ya biasa saja lah kalau di partai kan gontok-gontokan asal enggak pakai bunuh-bunuhan aja, yang kayak gitu ya. Jadi Whitlam government menang tahun 72 deh dia menang. Ya. Policy-nya health dan the poor. Ya, jadi healthcare itu child care itu gerakan-gerakan perempuan yang kemudian menang dan kemudian itu mulai dari Partai Buruh di Australia. Yang tadi ya healthcare yang perempuan dapat ini terus gratis gitu ya. Jadi kesehatan itu gratis di sana. Jadi kalau berdebat Amerika, dulu saya masih di Australia, itu Bill Clinton itu datang ke Australia untuk belajar itu. Makanya dulu kan Hillary Clinton kan buy one get one free. Karena Hillary Clinton yang mempelajari healthcare sistemnya Australia. Australia termasuk one of the best di dalam konteks itu. Ya. Jadi yang kedua ini partai musuhnya liberal. Ya. Jadi dia bersama partai country partai yang kemudian jadi nasionalis partai itu berkuasa terus setelah Perang Dunia Kedua luar biasa. Ya. Tapi sebelumnya enggak, sebelumnya partai buruh, partai nasional atau country partai agak berbeda. Ya kalau di sana memang pemimpin perdana menteri atau pemimpin partainya kuat. Jadi ini agak dia monarkis. Jadi kalau partai liberal ini lebih pro kepada kerajaan Inggris. Kalau yang satunya lagi enggak revolusioner, egaliter yang seperti itu. Tapi mereka lebih pro kepada pebisnis dibandingkan yang karena makanya saya bilang model sosiologis untuk voters voting behavior itu salah satunya adalah status sosial ekonomi. Ya. Jadi nggak cuma sekedar agama itu masuk di model sosiologis di dalam konteks ilmu politik Barat. Ya kita agama nggak boleh. Mereka juga ada agama di dalam konteks itu. Nah ini perdana menterinya yang pernah di Australia perempuan baru sekali ya. Perempuan itu partai buruh. Jadi ini dulu si Julia Gillard di partai buruh itu ada yang pernah jadi perdana menteri sekali-sekalinya. Kalau di
Liberal enggak. Sekarang Labor. Hati-hati juga itu perdana menterinya yang sekarang partai buruhnya, menteri luar negerinya kan perempuan tuh, Penny Wong. Ya, Penny Wong tuh orang dari Sabah atau Sarawak kayak gitulah, ada campuran. Bapaknya Australia, bapaknya yang Wong, ibunya yang Australia. Tapi dia LGBT, jadi pendukung LGBT. Nanti kalau urusan-urusan LGBT ke negara-negara Indonesia termasuk ini pasti promoting di Australia itu. Tapi apakah ada yang menolak? Ada. Di Australia itu sangat kuat, terutama Katolik-Katolik. Itu menolak karena mereka itu takut anaknya, ya. Anaknya sekarang itu LGBT di Australia itu udah pada model yang seperti fashion. Jadi nyoba-nyoba aja, bukan karena dia apa yang kayak gitu-gitu. Itu yang jadi ini. Dan kelompok, walaupun mereka mendapatkan kritik yang luar biasa, mereka masih sangat kuat itu. Kelompok, terutama kelompok-kelompok Katolik ya. Itu mereka ketakutan kalau anaknya itu jadi LGBT dan sebagainya. Tapi sebagian yang lain ya sudah, terutama yang itu nggak usah di ini. Jadi kebebasan, bebas seks, ya bagaimana yang namanya perkawinan nggak pakai kawin gitu ya, buffalo togetherness yang kayak gitu-gitu. Itu jangan ditiru. Kadang-kadang kan kita meniru yang itu, bukan meniru yang baik-baiknya, bukan belajar yang baik-baiknya. Lain kayak gitu-gitu di barat nggak bisa di ini kayak New Zealand bagus sekali kebijakan dari Ardern ini. Tapi kan Ardern punya punya spouse, makanya di sana ngomongnya nggak husband, spouse, ya partner, ya punya anak dengan partner, kan nggak ada moral obligation gitu ya, jadi tanggung jawab moral nggak ada, yang kayak gitu-gitu nggak di Australia juga kayak gitu. Itu yang menjadi persoalan di Barat, ya terutama di Barat mereka. Makanya ada banyak sekali kemudian mereka pindah ke Islam, mu'alaf dan sebagainya karena itu. Ya, jadi ada perubahan-perubahan tentu saja. National Party yang tadi country party. Ada 3 partai ini aja yang saya coba untuk ini. Country Party 19 ya, dan dia mendapatkan kekuasaan, balance power. Kemudian country party berubah menjadi National Party dan dia menjadi koalisi tetapnya Liberal Party. Jadi kalau partai koalisi, kalau Anda baca koran di Australia atau informasi itu artinya partai liberal dan nasional. Karena itu sejak bersama dengan ya sejak sudah lama mereka itu berini ya. Jadi dia sebetulnya daerah yang tadi ya, daerah-daerah pertanian dan gitu. Jadi itu yang sangat penting di dalam konteks kalau kita mempelajari National Party. Minor party ada nggak? Ada, kayak Green Party cuma dapat 1 kayak gitu. Tapi kalau di Senat agak sedikit berwarna, partainya banyak. Terus independen, mereka independen itu ada beberapa, ada 3 kadang-kadang yang menang. Tapi nggak ada urusannya dia di dapil mana karena satu kursi aja dia menang, dia bisa masuk ke parlemen. Nggak ada urusan dengan Anda harus mendapatkan 4% kayak gitu, nggak ada di sana dalam konteks itu. Anda menang ya Anda masuk walaupun cuma 1. Tapi pernah nggak yang namanya independen itu menguasai? Pernah. Jadi gini ceritanya, ada kebijakan, ini nasional lagi federal. Terus kemudian partai Labor, partai buruh sama partai liberal itu cuma sedikit bedanya. Jadi kayak 2 atau apa. Jadi ditentukan oleh 3 orang itu. Dia 3 orang ini masuk ke kiri atau ke kanan kayak gitu ya. Masuk Labor atau masuk liberal. Itu pernah. Wah, itu pada teriak orang-orang. Wah, kita ditentukan oleh cuma 3 orang kebijakannya. Itu juga jadi masalah di dalam konteks kepartaian di Indonesia. Jadi begitu sebetulnya modelnya selalu ini ya di dalam konteks itu. Jadi yang sering pindah itu di swing voters yang di bawah. Ya. Sangat jarang sekali di dapil-dapil, misalnya di dapil-dapil di atas itu yang kemudian itu jadi namanya true believers, save a seat. Ya kayak Perdana Menteri biasanya ya yang ketiga, keempat yang kayak gitu. Itu modelnya ya udah kayak gini aja. Nah, jadi ada Partai Liberal Coalition, dia dapat 74 berarti menang nih. Ya, yang biru biasanya. Labor dapat 65. The Green 1, Central Alliance 1, KAP ini apa ya? 1, Independent 2.
One Nation, ini One Nation nggak dapat. Ini tahun berapa? Ya. Jadi menarik kalau 2009. dilihat di dalam konteks itu. Ya. Jadi kebijakan publik, kebijakan luar negeri bipartisan. Jadi urusan kebijakan luar negeri bipartisan, urusan keamanan bipartisan. Keamanan itu nasional. Ya, jadi kayak tentara nasional. Polisi apa? Polisi itu wilayah negara bagian. Kecuali satu kepemilikan senjata api. Jadi polisi nggak di pusat, nggak di negara bagian. Ya. Senjata api gara-gara di Tasmania ada 37 orang ditembak pagi hari. Ya, orang lagi olahraga ditembak, orang lagi makan di hotel tembak sampai 37 mati. Akhirnya keputusannya semua menyerahkan kepada negara federal untuk kepemilikan senjata api dilarang di semua negara bagian. Kalau dulu ada negara bagian yang boleh, negara bagian yang enggak. Sekarang dilarang semua. Kecuali senjata api untuk para petani yang dia harus berhadapan dengan binatang liar. Nah, itu menarik ya. Jadi kalau pendidikan pendanaan pusat, universitas negeri pusat, TIF college di semua setiap suburb. Kesehatan healthcare system gratis. Tapi ada nggak yang swasta? Ya tetap ada. Ya Medicare yang insurans swasta tetap ada. Lapangan pekerjaan. Jadi kalau pemilu itu lapangan pekerjaan. Nah, pidatonya janji-janjinya harus dilakukan. Sampai kalau Anda pergi ke suburb itu ada papan pengumuman. Pemerintah lokal ini itu ada kesempatan tenaga kerja, lapangan kerja sekian, yang terserap sekian, yang masih terbuka sekian. Itu ada data-datanya di setiap pojokan, di beberapa tempat pojokan di pemerintahan lokal. Listrik, kemudian air itu di negara paling bawah. Pemerintahan lokal. Jadi sana ada board, ada electrical board, ada yang kayak gitu-gitu, itu di local government. Ya. Housing ada yang namanya government housing. Jadi kalau Anda nggak punya kerjaan, Anda dibayar oleh negara, Anda boleh menyewa government housing. Rumah yang dibuat oleh pemerintah. Bayarnya nyebelin. Saya bayar $700, mereka cuma bayar $75. Air, karena Anda itu nggak punya kerjaan, Anda bayarnya juga cuma berapa. Kemudian listrik, Anda nggak sih, telepon yang kemudian kecil. Padahal sudah dapat duit dari ini. Orang Indonesia kerjaannya begitu, ya, malas kerja. Tapi kalau orang bule nggak mau, dia selalu ngomong kalau saya kerja walaupun cuma bedanya $50 itu adalah dignity dia. Jadi kalau saya dapat beasiswa Husnul, you eat, dia bilang kamu makan teks saya, kayak gitu ya. Saya bilang ketawa, enggak, saya dibayar oleh negara saya cuma mengambil zakatnya industri-industri Australia yang di Indonesia, saya cuma ngambil zakatnya saja. Gue ketawa aja jawabnya kayak gitu. Security system yang tadi ya, kalau Anda nggak kerja Anda diurusin negara, dapat dol, sistem dol kayak gitu ya. Atau Anda kuliah Anda gratis di dalam konteks itu atau bayarnya kecil sekali. Lingkungan hidup mereka sangat ini. Jadi neighborhood polisi. Jadi ada 2 polisi yang selalu keliling di kayak RT, RW yang kayak gitu. Air, kalau Anda itu yang namanya kebijakan ini negara bagian. Kebijakan untuk tidak menggunakan selang pada saat Anda nyiram. Anda nggak boleh nyuci mobil dari air bersih. Nah itu di Australia. Makanya kalau Anda pergi ke Australia kok mobilnya kotor-kotor. Karena nggak boleh. Karena air itu termasuk barang mahal. Scarce natural resources. Makanya mereka sangat, kita nggak bisa mendapatkan banyak sekali imigran. Kenapa? Karena nggak bisa menghidupi air persoalan. Ya di sana sampai isu air itu isu politik yang luar biasa. Ya jadi lingkungan hidup mereka ini, kepolisian ada di negara bagian dan sebagainya terakhir ya. Jadi penutupnya ini kalau partai-partai yang banyak kan macam-macam, tapi yang gede yang itu tadi, nggak perlu yang lainnya, nggak terlalu perlu di ini, nggak signifikan. Jadi yuk kita studi ke Parlemen Australia, ya mereka menerima tamu undangan untuk internship, bahkan internship boleh. Ini yang aktivis partai, Anda boleh kalau nggak salah sampai sebulan deh. Jadi belajar parlemen. Selama di sana biasanya dibiayai, tapi Anda pesawat bayar sendiri, yang kayak gitu-gitulah. Tapi Anda atau kadang-kadang nggak ada dananya, Anda boleh tapi ke dalam internship itu gratis.
Pokoknya kalau mau belajar biayain sendiri internship, misalnya mengirimkanlah 2 yang terbaik untuk berada di parlemen situ. Ya, jadi itu nanti bisa ininya. Saya bisa ngomong sama Andrew Lee, Anda datang belajar, nanti Partai Buruh cek dengan Andrew Lee ininya nanti saya perlihatkan. Biaya sendiri murah kok belajar ke sana. Ya. Cek websitenya The House, Hansard dan sebagainya. Jadi parliamentary question video-videonya. Hansard itu sejak tahun 1901 semua sudah digital. Jadi rapat di parlemen 3 jam kemudian sudah bisa diakses oleh seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Australia. Yang kayak gitu itu Hansard. Saya 3 tahun di DPR nggak berhasil meyakinkan itu. Yang itu. Jadi gitu ibu-ibu. Ya, mudah-mudahan menarik untuk lesson learn-nya. Kenapa sih belajar ini? Ya belajar. Apa yang baik kita pelajari, yang jelek nggak usah. Tadi saya sudah sebutkan kan kebijakan-kebijakan yang jelek-jelek nggak usah. Iya. Saya pikir itu kalau salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.